Bayangkan, kamu berdiri di tepi sungai yang tidak pernah tersentuh peradaban. Airnya keruh, hutan di sekelilingmu terlalu lebat untuk ditembus cahaya. Tidak ada suara mesin, tidak ada sinyal. Lalu, air di depanmu mulai berteriak. Bukan karena ikan, bukan karena buaya. Sesuatu yang jauh lebih besar, perlahan muncul dari permukaan. Lehernya panjang, tubuhnya raksasa, dan mata yang menatap lurus ke arah. Kalau kamu melihat makhluk yang mirip dinosaurus di tahun 2026, apa kamu percaya dengan matamu sendiri? Atau kamu akan bilang, itu hanya ilusi. Malam ini, kita akan membahas legenda yang dipercaya sebagian orang masih hidup. Makhluk yang disebut Mokele Mbembe. Dan sebelum kita lanjut, tulis di komentar sekarang, dinosaurus masih hidup? Atau itu cuma mitos? Karena setelah ini, kamu mungkin akan mulai ragu dengan jawabanmu sendiri. Halo, saya Jaskia. Selamat datang kembali di Tajuk Misteri. Di channel ini, kita tidak hanya membahas cerita horor, kami menyelam ke misteri dunia, menyentuh batas sains dan legenda, antara fakta dan sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Malam ini, kita akan masuk ke hutan paling gelap di tengah Afrika, ke wilayah Sungai Kongo yang masih menjadi salah satu tempat paling misterius di bumi. Saya ingin kamu benar-benar membayangkan diri kamu ada di sana. Tidak ada Google Maps, tidak ada bantuan, hanya kamu dan hutan yang seolah hidup. Matikan lampu, gunakan headset, dan biarkan imajinasimu berjalan lebih dalam dari biasanya. Nama Mokele Mbembe berasal dari bahasa suku lokal di wilayah Kongo. Artinya kira-kira gini, yang menghentikan aliran sungai. Bayangkan, makhluk sebesar itu sampai sungai pun berhenti karena tubuhnya. Suku-suku di sekitar sungai Likouala dan rawa-rawa Kongo telah menceritakan legenda ini selama ratusan tahun. Mereka menggambarkan makhluk ini dengan tubuh besar seperti gajah, leher panjang seperti sauropoda, ekor panjang dan kuat, hidup di air dan hutan rawa. Sekarang saya tanya kamu, kenapa suku yang tidak pernah melihat dinosaurus justru menggambarkan makhluk yang sangat mirip dengan dinosaurus? Sauropoda? Kebetulan? Atau ingatan kuno yang belum terhapus? Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, para penjelajah Eropa mulai mendengar cerita ini. Beberapa misionaris dan peneliti mencatat kesaksian warga lokal yang konsisten. Di tahun 1909, seorang kapten Jerman bernama Louis Freiherr von Stein menyebut laporan tentang makhluk besar di rawa Kongo. Lalu, pada 1980-an, ekspedisi kriptozoologi mulai serius mencari bukti kebenaran Mokele Mbembe. Sekarang, bayangkan kamu ikut ekspedisi itu, berbulan-bulan di hutan, dikelilingi malaria, serangga, buaya, dan tiba-tiba kamu menemukan jejak besar di lumpur. Lebarnya hampir 1 meter, dan kamu lanjut menyelidiki, atau kamu mulai sadar, mungkin kamu tidak sendirian. Yang membuat misteri ini menarik adalah kesaksian warga lokal yang hampir sama satu sama lain. Beberapa pemburu mengatakan mereka melihat makhluk itu berenang di sungai saat senja. Yang lain mengatakan makhluk itu agresif dan menyerang perahu kecil. Bahkan ada cerita tentang seekor makhluk yang dibunuh puluhan tahun lalu. Dan orang-orang yang memakan dagingnya jatuh sakit atau meninggal. Kalau kamu adalah penduduk lokal yang hidup turun-temurun di sana, dan kamu melihat makhluk itu dengan mata kepala sendiri, apakah kamu peduli dengan sains? Atau kamu hanya ingin menjauh dan bertahan hidup? Para ilmuwan arus utama skeptis. Mereka mengatakan, tidak mungkin dinosaurus bertahan jutaan tahun tanpa bukti. Fosil modern tidak ada bangkai, tidak ada DNA, tidak ada foto jelas.
Tapi hutan Kongo adalah salah satu wilayah lebih luas dari banyaknya negara, lebih liar dari yang kita bayangkan. Saya mau kamu pikirkan ini. Di laut dalam saja kita masih menemukan spesies baru setiap tahunnya. Kenapa? Kita begitu tidak yakin ada makhluk besar bersembunyi di hutan seluas itu. Apa karena tidak ada bukti? Atau karena kita tidak ingin percaya? Beberapa ekspedisi mengklaim menemukan jejak kaki besar, serangga aneh di rawa, rekaman suara tidak dikenal. Sekarang, saya tanya kamu, kalau suatu hari muncul video jelas seperti makhluk dinosaurus di Kongo, apa kamu langsung percaya? Atau kamu bilang, itu mah CGI, di era AI dan deepfake seperti sekarang, mana yang lebih sulit dipercaya? Makhluknya atau buktinya? Beberapa teori mengatakan pemerintah atau organisasi tertentu sengaja menyembunyikan informasi ini. Kenapa? Karena penemuan dinosaurus hidup akan mengguncang dunia. Agama, evolusi, politik konservasi, ekonomi eksplorasi hutan. Sekarang, saya ingin kamu jujur. Menurut kamu, jika benar ada makhluk seperti itu, apakah dunia siap menerimanya? Atau justru akan ditutup rapat demi ketenangan global? Kita sering membahas Mokale-mbembe sebagai misteri ilmiah. Tapi bayangkan, ini dalam sudut pandang horor. Kamu berkemah di tengah hutan, malam sunyi, kabut tipis turun perlahan, lalu kamu mendengar suara air terbelah. Bukan riak kecil, tapi seperti sesuatu besar bergerak. Kamu menyorotkan sentermu dan dua mata memantulkan cahaya dari permukaan air. Sekarang jawab dengan cepat. Apa kamu tetap berdiri? Atau kamu lari tanpa menoleh? Bayangkan ukuran makhluk itu. Kalau benar sebesar sauropoda, manusia tidak ada apa-apanya. Hingga hari ini, tidak ada bukti final, tidak ada bangkai, tidak ada tulang segar, tidak ada dokumen pasti. Tapi legenda itu masih hidup. Sama seperti hutan Kono yang masih gelap dan dalam, dan mungkin itulah yang membuatnya menyeramkan. Karena misteri yang belum terpecahkan selalu lebih menakutkan daripada kebenaran. Sekarang bayangkan, kamu kembali ke rumahmu. Internet cepat, lampu terang, kota ramai, tapi di belahan dunia lain ada sungai yang masih sunyi. Ada hutan yang belum tersentuh, dan mungkin di sana sesuatu masih bergerak perlahan di bawah air. Kita hidup di zaman satelit, di zaman AI, di zaman kamera 4K, tapi bumi masih menyimpan rahasia, dan mungkin yang membuat kita takut bukanlah makhluknya, tapi kenyataan bahwa kita belum mengenal dunia ini sepenuhnya. Sekarang, saya ingin kamu jawab di komentar. Kalau kamu diberi kesempatan ikut ekspedisi mencari Mokale-mbembe, apakah kamu akan berangkat? Tulis, aku ikut ekspedisi, atau aku cukup nonton. Kalau kamu suka pembahasan misteri seperti ini, antara horor, legenda, dan konspirasi, tekan like sekarang. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di Tajuk Misteri, kita akan terus menyelami hal-hal yang belum terjawab. Minggu depan, kita akan masuk ke misteri lain yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Saya Jaskia, dan ingat, jika suatu hari kamu berdiri di tepi sungai sunyi dan airnya tiba-tiba terbelah, mungkin itu bukan buaya. Selamat malam. Selamat ketemu saya nanti di next video. Bye-bye.